Eksepsi dalam persidangan adalah keberatan terdakwa terhadap surat dakwaan yang disiapkan jaksa penuntut umum. Dalam eksepsi itulah terdakwa atau kuasa hukumnya menyampaikan alasan-alasan bahwa surat dakwaan tidak benar. Baik cara membuatnya atau tindakan yang didakwakan terhadap seseorang. Jadi prinsipnya keberatan itu diajukan atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun bukan itu yang tampak dalam sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok justru memamerkan sederet peristiwa yang dianggapnya sebagai budi baik untuk orang-orang beragama Islam. Saya sudah menerapkan banyak program membangun masjid, musola dan surau. Dan bahkan merencanakan membangun pesantren dengan beberapa kiai dari Jawa Timur. Saya pun menyisihkan penghasilan saya sejak menjadi pejabat publik. Dan Anda tidak usah khawatir ya, kalau saya sih lihat jawaban kemarin itu nggak ada apa-apa, nggak. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Duduk di kursi terdakwa mungkin tidak pernah mampir dalam mimpi Ahok. Mungkin itulah alasan mengapa Ahok menangis. Seperti ribuan manusia yang pernah menjerit karena mereka tidak pernah bermimpi digusur paksa dari tanahnya sendiri. Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat taat. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, Bang Sira, apa respon dari Pak Ahok terhadap ada kemungkinan pemberhentian sementara dari jabatan gubernur dalam kasus ini? Ya saya memang nggak fokus di situ ya untuk melacak apa suasana kebatinan beliau, karena memang kami nggak masuk pada wilayah elektoral full gitu kan, teman-teman yang memang concern di situ gitu. Nah jadi tentu saya belum mendengar apa tanggapan beliau dari dan beliau pun belum membahas secara mendalam dengan kuasa hukum ya. Belum ada pembahasan, bukan belum membahas secara mendalam, belum ada pembahasan soal itu. Nggak perlu dibahas juga. Sebagai pejabat publik kan patuh saja pada hukum. Kalau hukum mengatakan bahwa dia harus diberhentikan sementara karena konsekuensi logis dakwaan tadi itu, ya dia laksanakan. Tapi apakah masih dibutuhkan pemberhentian secara sementara mengingat saat ini Pak Ahok sudah cuti? Dua hal yang berbeda, cuti dengan pemberhentian sementara. Jadi kalau cuti itu kan sebetulnya terkait dengan keikutsertaan dalam pilkada. Gitu kan, ya. Dalam pilkada. Kalau Pak Ahok tidak ikut dalam pilkada, maka sampai sekarang dia masih gubernur aktif. Tapi karena dia ikut pilkada dan ada ketentuan di mana dia wajib membuat surat pernyataan bahwa dia bersedia untuk cuti, ya kan? Nah, maka dia statusnya cuti. Tapi kalau pemberhentian sementara itu sebetulnya mekanisme sanksi. Konsekuensi logis dari sebuah kasus seperti itu ya? Gitu. Ya. Nah, ini kan ada karena 6 hal yang saya sebut tadi itu kan terkait dengan hal-hal yang menurut hukum gitu ya. Ini patut diduga Pak Ahok melakukannya gitu loh. Satu di antaranya gitu kan. Nah, kalau saya menyebut dua di antaranya. Nah, itu karena konsekuensinya demikian, maka kepatuhan terhadap hukum itu kan harus dia tunjukkan. Jadi ketika misalnya ada pemberhentian sementara, ya dia terima itu sebagai konsekuensinya. Tetapi kan ini sifatnya sementara. Kalau kemudian putusan pengadilan mengatakan dia tidak bersalah, maka dia dipulihkan. Gitu. Nah, terus kemudian misalnya dia banding begitu ya. Nah, terus kemudian nanti putusannya bersalah lagi, ya diberhentikan lagi dia tuh. Tapi kemudian kalau sampai dengan kasasi putusan yang ingkrahnya, nah itu nanti dia dapat direhabilitasi seandainya dia tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang ingkrah gitu. Nah, sekarang persoalannya menurut saya bukan di Pak Ahok. Kalau Pak Ahok saya ikut saja. Persoalannya di pemerintah. Di presiden? Di presiden. Karena ada penilaian subjektivitas. Iya, karena ada statement dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan ya kita nggak usah berhentikan dulu. Karena status Pak Ahok juga kan sekarang nonaktif. Dia cuti. Nah menurut saya ini satu pernyataan yang sangat-sangat keliru dan berbahaya ini. Berbahaya. Itu menganggap bahwa orang itu nggak perlu dikenakan sanksi karena dia punya konsekuensi hukum yang lain, yaitu cuti tadi itu. Jadi sanksi itu bisa ada penundaan sifatnya. Padahal kata pasal 83 ayat 2-nya ya,
itu dia harus dikenakan begitu ada register di pengadilan. Nah, permasalahannya register itu belum muncul atau Nggak belum mungkin, diberikan. nggak mungkin. Yang namanya perkara sudah masuk di pengadilan, saya kira beliau-beliau ini ahli hukum pasti tahu. Kalau sudah masuk di pengadilan jadi terdakwa, ya sudah ada registernya. Ada. Jadi sudah pasti ada. Dan satu yang terpenting adalah sesungguhnya kan harusnya pertanyaannya apakah register yang dimaksud itu secara administratif sudah diterima tidak oleh Kementerian Dalam Negeri. Kan itu sebenarnya pertanyaannya. Kalau soal register sejak perkara itu didaftarkan, Pasti registrasi perkaranya itu ada. Tapi kan ada mekanisme administratif yang harus ditempuh. Kira-kira seperti itu kalau menurut pandangan saya, sehingga itu yang harus dilacak gitu. Baik, Bang Nas seperti kalau apa? saya melihat begini. Secara administratif harus ditempuh, saya sependapat. Tapi ini bukan case yang tidak diketahui publik. Case diketahui publik. Kementerian Dalam Negeri bisa jemput bola datang ke pengadilan. Sudah kan? Dan satu. Yang kedua, hal yang lain yang terpenting dari perbedaan antara diberhentikan dengan cuti adalah konsekuensi terkait dengan hak-hak yang melekat pada seseorang. Itu yang paling penting. Ada konsekuensi yang melekat dan itu bukan ranah saya menjelaskan. Tapi gini, saya mau coba menjelaskan terlebih dahulu mengenai surat dakwaan tadi yang disampaikan. Surat dakwaan itu ada beberapa bentuk surat dakwaan bisa disusun. Tunggal, alternatif, subsidiaritas, primer subsidiar mungkin pernah Anda dengar. Kemudian kumulasi, satu lagi adalah kombinasi. Dalam kombinasi itu bisa timbul dua macam dari surat dakwaan tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan besar saya adalah kalau dibuat alternatif, jika kedua-dua dakwaan itu terbukti, 156 terbukti, 156A terbukti, gimana itu? Tidak. Hukum Indonesia mengaturnya seperti apa kalau dua-duanya terbukti? Kalau terbukti dua-duanya itu seharusnya ada dakwaan kumulatif. Kumulatif itu nanti terberat ditambah sepertiga dari yang terberat. Jadi seharusnya dakwaan pertama adalah pasal 156A atau 156 atau mau dibuat atau bagaimana. Satu lagi adalah surat dakwaan kumulatif 156A dan 156. Apakah seharusnya kemungkinan tersebut sudah bisa diantisipasi sejak awal, Bang Nas? Saya rasa begitu terima berkas sudah langsung kalau penuntut umum gampang sekali Pak. Itu tiap hari seperti yang dibilang Pak Sira tadi. Yang namanya pengacara begitu lihat dakwaan langsung udah tahu ini materi eksepsi. Penuntut umum begitu terima berkas langsung dia bisa susun. Artinya sebenarnya bola itu ketika itu bisa diperbaiki di Kejaksaan Agung. Iya. Cuman memang dengan dakwaan alternatif ini saya melihat sangat menguntungkan bagi Pak Ahok. Saya nggak bicara penasihat hukum tapi Pak Ahok. Karena apa? Yang seandainya tadi saya katakan bisa terbukti dua-dua, ini hanya satu yang bisa diterapkan. Bang Sira merasa diuntungkan dengan alternatif 156 dan 156A? Ya saya kira kita terlalu jauh lah ya untuk ini kan bukan bicara untung-untung, yang ini sedang dalam proses hukum bagaimana membuktikan supaya dakwaan jaksa itu bisa terbukti atau tidak. Kan itu yang paling penting sekarang. Kalau bicara untung-menguntung bahwa kebijakan politik hukum kita kalau kita lihat di berbagai kasus itu kan juga jaksa di dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam penerapan satu ketentuan pasal yang di dalam rumusan setiap peristiwa pidana yang ada pada institusi kejaksaan itu bisa memberikan satu alternatif. Kita nggak usah bicara untung di sini, tetapi fokus kita adalah bagaimana proses ini berjalan dengan baik. Silakan dibuktikan dakwaan jaksa itu. Tugas kami adalah bagaimana membangun sebuah keseimbangan dengan berbagai argumentasi-argumentasi hukum, dengan fakta-fakta hukum, sehingga ini bisa menempatkan satu jalan keluar yang terbaik bagi masyarakat bangsa ini demi keadilan. Meskipun tentunya sebagai kuasa hukum Anda sudah melihat celah-celah mana yang bisa Anda tembus yang itu akan disampaikan dalam bentuk pledoi atau eksepsi kemarin. Saya kira masih terlalu jauh lah bicara pledoi. Wong kita ini kan masih baru besok tanggapan jaksa, terus tunggu lagi putusan sela. Baru ada pembuktian, baru ada rekusitor, tuntutan, baru ada pledoi dan sebagainya, tanggapan terhadap rekusitor dan sebagainya. Gitu. Masih panjang jalannya gitu. 2 bulan lagi itu. 2 bulanan lah. Bang Said, kalau kita melihat perjalanan kasus ini meskipun ini baru sidang perdana Selasa kemarin, besok sidang kedua, tapi Anda melihat tadi Bang Nas mengatakan ini bisa jadi masalah kalau dua-duanya terbukti 156 dan 156A. Dari pandangan hukum tata negara sendiri melihat seperti apa? Ya enggak, kalau itu sih hukum pidana, betul yang beliau bilang tadi. Makanya
saya agak setuju dengan beliau tadi misalnya mengatakan soal keuntungan, walaupun Bang Sira mengatakan bukan soal untung tidak untung. Tapi ini kan karena ada tuntutan publik. Publik mengharapkan orang yang dia duga melakukan penistaan agama, penodaan agama dihukum. Kan gitu. Nah ketika dakwaan kepada si terdakwa ini dianggap itu kurang keras ya, karena ataunya tadi itu, kadang tidak ada yang ketiga yang disebut oleh Bang Nas barusan yang akumulatif itu. Nah maka akhirnya publik menganggap kalau begitu ini agak menguntungkan nih bagi si terdakwanya gitu ya. Ini kembali kepada persepsi publik. Jadi bukan kalau soal dakwaan yang alternatifnya itu murni pidana ya. Kalau saya sih bicaranya pada soal bagaimana gubernur sebagai organ konstitusi begitu kan, dia harus diatur melalui mekanisme yang dia tetapkan. Dan tunduk pada aturan tersebut. Iya, karena dalam undang-undang itu kan sejak menjadi calon saja harus ada kepastian bahwa seseorang itu dia setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, kepada peraturan perundang-undangan, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu dibuatkan dalam surat pernyataan ketika dia mencalonkan. Maka ketika dia sudah menjabat, apa yang sudah dia nyatakan pada saat menjadi calon, kesetiaan kepada peraturan perundang-undangan tadi itu harus dia pegang teguh. Maka ketika penegak hukum menganggap bahwa orang ini atau kepala daerah ini, pejabat publik ini ya diduga kuat melakukan suatu tindak pidana yang berkonsekuensi kepada pemberhentian sementara tadi itu, ya itu harus berjalan. Dan pihak yang berwenang di dalam kasus ini untuk menentukan apakah Pak Ahok akan diberhentikan sementara atau tidak adalah Mendagri maupun Presiden. Presiden harusnya, bukan Mendagri. Ini yang kadang-kadang kita begini, seolah-olah jadi yang diatur eksplisit di undang-undang ya, termasuk juga di Undang-Undang Dasar, kalau itu disebut Presiden kadang-kadang menterinya yang muncul gitu. Tapi untuk hal-hal yang nggak penting kadang-kadang Presidennya yang muncul. Nah maka menurut saya kalau hal yang semacam ini mestinya jangan lagi menteri yang bicara. Karena ini kewenangan presiden. Kalau dia di tingkat kabupaten kota, bupati atau wali kota dan wakil-wakilnya itu levelnya menteri dalam negeri. Tapi kalau gubernur levelnya presiden. Baik, nanti kita lanjut lagi pemirsa, dialog bersama 3 orang narasumber saya untuk membahas seperti apa kira-kira perjalanan persidangan besok dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Tetaplah bersama kami di Talk to iNews.